Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda sekalian, sebelum kita belajar, Miss Dian minta salah satu dari Ananda untuk membantu Miss berdoa, memimpin doa pembelajaran pagi ini. Siapa yang bertugas hari ini, Nak? Abu, silakan Abu, pimpin doa belajar temannya. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fatman. Amin. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini kita sudah diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali belajar pembelajaran IPA atau sains bersama Miss Dian. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Apa kabarnya kelas Al-Azim? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Kalau Miss Dian bilang hai, jawabnya hello. Hello. Ya, kalau Miss Dian jawab hai, jawabnya Halo. hello. Kalau Miss Dian jawab hello, jawabnya Hai. hai. Kalau Miss Dian bilang hello, hai, jawabnya Hai, hello. hai, hello. Hello, hello, hai. Hai, hello. Oke, bagus. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Siapa? Berapa orang? 2 kayaknya, Miss. 2 orang ya? Oke, baik. Silahkan di Google Classroom-nya kita itu kan sudah ada link absensi ya, sudah ada link absensi. Seperti biasa Nak ya, absensi kita di Google Classroom, silahkan diisi di situ ya absensinya. Untuk anak teman kita yang tidak hadir, mari kita doakan bersama semoga diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bergabung kembali di pembelajaran pertemuan selanjutnya. Baik, Ananda sekalian, materi kita untuk pertemuan pertama, jadi Miss Dian akan mendampingi kalian itu selama 3 kali pertemuan ya, khusus di kelas 8B ini, kita akan bertemu selama 3 kali pertemuan. Materi kita itu tentang sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini terbagi dalam 3 submateri. Sebelum kita masuk ke materi sistem submaterinya, kita pelajari dulu tentang muatan imtak. Di sini dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 dikatakan, hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah sebelum masuk ke masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Jadi dikatakan kita perlu makan dan minum secukupnya. Ada yang masih ingat hadisnya tentang makan dan minum? Bagaimana Nak pembagiannya? Siapa yang masih ingat? Pembagian makanan dan minuman, Adil? Sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara, oksigen. Oke, betul sekali ya, udara. Jadi sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga udara. Alhamdulillah Adil masih ingat hadisnya Rasulullah ya tentang bagaimana kita membagi porsi makanan di dalam tubuh kita. Dan itu benar, ternyata hal itu sangat mempengaruhi sistem pencernaan dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita akan belajar tentang organ-organ pencernaan. Nah, ya. Tujuan pembelajarannya ini anak ada 5, silahkan dilihat di layar, bisa terlihat di layar tujuan pembelajarannya. Sekarang masih punya puzzle-nya? Miss, saya nggak bisa terdownload, Miss. Itu yang Nggak bisa terdownload? Iya. Diklik yang puzzle application. Yang lain masih punya puzzle-nya, yang tidak bisa terdownload saya coba share di sini nah ya. Dia masih loading, tunggu ya. Yang sudah punya puzzle, yang sudah mainkan silahkan dimainkan. Kita sama-sama belajar ya tentang organ-organ yang terlibat dalam pencernaan makanan. Oke, Miss coba share ya. Oke, kelihatan di layar? Ya. Kelihatan di layar?
Kelihatan ya? Sambil Ananda mainkan yang tidak bisa menginstal silahkan dilihat di sini. Oke. Kita pelajari bersama organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. Dimulai dari apa, Nak? Mulai dari apa? Mulut, Oke, mulut. Kemudian apa lagi? kerongkongan, Kerongkongan, good. Terus Lambung. lambung. Oke, kita coba. Cocok nggak? Terus Usus halus. usus halus yang mana di sini? yang itu. ini, yang bawah. Ini apa ini? Yang bawah, yang Bawah. Oke. Bawah. Very good. Next, apa lagi? besar. Usus besar yang bersambung dengan apa yang terakhir di bawah sini? Anus. Anus. Oke. Dari mulut sampai anus ini disebut dengan Organ pencernaan makanan. organ pencernaan makanan, atau organ pencernaan makanan kan terbagi dua. Yang dari mulut sampai anus disebut dengan Saluran. saluran pencernaan. Very good. Nah, selain saluran pencernaan ada lagi namanya Kelenjar. kelenjar pencernaan. Bagus. Kelenjar pencernaan yang pertama apa? Lidah. Yang ini dulu. Bukan. Apa itu? Apa ini? Hati. Hati. Oke, bagus. Hati. Terus yang ini apa? Apa namanya ini? Selain hati? Cek. Pankreas. Oke, pankreas. Bagus. Next, ada lagi ini. Apa ini? Apa ini, Nak? Firka ini apa? Nayara ini apa, Nayara? Apa ini? Apa ini, Sahnas? Yang dekatnya hati, bagian bawah hati, apa namanya? Empedu. 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 Bagus ya, empedu ya. Oke. Dan terakhir, kelenjar terakhir yang ada di dalam mulut yang menghasilkan cairan namanya kelenjar Air liur. Kelenjar lidah. air liur atau kelenjar ludah. Oke, bagus. Terima kasih ya Ananda sekalian. Alhamdulillah kita sudah menyusun puzzle tentang sistem pencernaan. Sekarang kita masuk lagi ke materi selanjutnya. Nah, Miss Dian akan putarkan video pembelajaran tentang organ-organ pencernaan. Oke, jadi selamat menonton ya. Nanti setelah itu kita akan membuat rumusan masalah dan berdiskusi untuk mencari jawabannya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengetahui sistem pencernaan pada manusia. Seperti apa sih sistem pencernaan pada manusia? Teman-teman, sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Nah, teman-teman, makanan yang masuk ke dalam mulut kita akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi dan pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus dan dihasilkan berupa feses. Nah, teman-teman, proses perjalanan makanan dari mulut sampai ke proses pembuangan ini disebut sistem pencernaan. Sudah paham, teman-teman? Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Nah, keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengetahui organ-organ pencernaan pada manusia. Ada yang sudah tahu organ pencernaan pada manusia ada berapa? Iya betul, jawabannya ada 6. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar, organ pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, teman-teman,
Sekarang teman-teman sudah mengetahui apa saja organ pencernaan pada manusia. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari organ-organ tersebut. Nah, teman-teman, organ pencernaan pada manusia yang pertama ada mulut. Nah, fungsi utama mulut ini adalah menghancurkan makanan dengan bantuan gigi, sehingga ukurannya menjadi kecil. Organ selanjutnya ada kerongkongan. Fungsi utama kerongkongan adalah memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Organ selanjutnya ada lambung. Teman-teman, fungsi utama lambung adalah untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Organ pencernaan selanjutnya ada usus halus. Nah, teman-teman, fungsi utama dari usus halus ini yaitu menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Nah, teman-teman, organ pencernaan selanjutnya adalah usus besar. Fungsi utama usus besar adalah penyerapan air dan pembentukan feses. Dan organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Nah, teman-teman, fungsi utama anus ini adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui apa saja organ-organ pencernaan makanan pada manusia beserta fungsinya. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih proses pencernaan makanan pada manusia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut. Nah, teman-teman, organ yang ada di dalam tubuh mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Kemudian, proses yang kedua, makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Selanjutnya, setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Proses selanjutnya, setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan renin. Sedangkan secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Kemudian, proses yang kelima dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Nah, di dalam usus halus ini, sari-sari makanan akan diserap. Selanjutnya, proses yang keenam, dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Nah, teman-teman, fungsi usus besar di sini adalah sebagai tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Dan proses yang terakhir, makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Nah, teman-teman, lalu apa yang akan terjadi? Baik, itu tadi tentang materinya tentang organ-organ pencernaan ya. Kita sudah menonton video yang memberikan pemaparan tentang bagaimana proses pencernaan di dalam tubuh kita. Sekarang, nah, dari video dan tujuan pembelajaran kita, ada yang bisa menyebutkan apa rumusan masalah atau apa sih yang ingin kita tahu dalam materi ini? Siapa yang bisa? Nayara mungkin bisa bantu Miss Dian. Nayara, kira-kira dalam materi ini apa saja yang ingin kita ketahui, Nak? Nayara kedengaran nggak suaranya Miss Dian? Iya, Miss. Ya, oke. Nayara, silahkan. Pertanyaan pertama, apa kira-kira Nayara? Urutan pencernaan manusia dari mulut sampai anus. Oke, boleh. Jadi, bagaimana, Miss kasih kalimat tanya ya. Bagaimana urutan pencernaan? Apakah hanya urutannya saja? Tadi belum tahu ya urutannya dari mulut sampai anus. Apa hanya urutannya saja, Nayara, yang mau diketahui?
Atau yang lain, apa hanya urutannya saja yang kita mau ketahui? Tadi kan sudah nih, kita susun puzzle nih. Apakah hanya urutannya saja? Nayara? Mana Nayara tadi? Atau ada yang mau ditambahkan Nayara? Sama fungsinya. Oke, bagus. Sama fungsinya. Berarti Miss Dian ganti saja ya. Bagaimana fungsi organ pencernaan secara berurutan. Begitu ya Nayara ya? Atau ada kalimat yang lain, Nak? Enggak. Enggak, oke. Berarti ini ya. Bagaimana fungsi organ-organ pencernaan secara berurutan. Bagus, terima kasih Nayara. Sekarang saya mau dari laki-laki. Siapa ini? Farel Azaki. Silahkan Farel, pertanyaan kedua. Kenapa harus dibedakan kelenjar pencernaan sama itu saluran pencernaan? Oke, very good Farel. Mengapa pencernaan harus dibedakan ke dalam kelenjar pencernaan dan saluran pencernaan? Very good. Terima kasih Farel. Next, berarti sekarang saya ke perempuan lagi nih. Sania. Mana Sania cantik? Silakan pertanyaan ketiga, Nak. Bagaimana perbedaan saluran pencernaan sama kelenjar pencernaan? Oke, bagaimana perbedaan? Kenapa ini nggak bisa diedit? Bagaimana perbedaan? Kayaknya double. Bagaimana perbedaan saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan? Very good Sania, terima kasih banyak Ananda sekalian. Baik, kita punya 3 rumusan masalah hari ini ya. Ini lumayan bagus pertanyaannya ya, bagus-bagus. Yang pertama dari Nayara, bagaimana fungsi organ-organ pencernaan secara berurutan. Kemudian yang kedua dari Ananda Farel, mengapa pencernaan harus dibedakan ke dalam kelenjar pencernaan dan saluran pencernaan. Dan yang terakhir, Sania, dari Sania, bagaimana perbedaan saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Baik, terima kasih Ananda sekalian. Nah, di Google Classroom itu sudah ada modul yang Miss Dian upload, bahan ajar judulnya di situ, Nak. Silakan Ananda buka di situ atau boleh dicari di internet, tapi jangan pakai situs yang terpercaya. Misalnya rumahpintar.com, kelaspintar.com, rumahbelajar.com, atau Kuiper School. Ya, jangan pakai kayak Brandly. Kenapa? Karena Brandly itu tidak terpercaya karena dia orang yang menjawab, ya. Jadi pakai situs-situs yang terpercaya. Atau bisa dicari di buku paket jawabannya. Jadi 3 pertanyaan ini silahkan Ananda cari jawabannya dan kita akan diskusikan. Berapa menit waktu yang Miss berikan untuk mencari jawabannya? Berapa menit, Nak? 5 menit cukup? Cukup nggak 5 menit untuk mencari 3 ini? Cek. Cukup nggak? Cukup ya? Insya Allah. Atau 10 menit? Berapa? Cukup 5 menit. Oke, saya kasih 5 menit dari sekarang ya. Hitung mundur. Silahkan dicari jawabannya. 3 pertanyaan ini. Ya, silahkan dicari jawabannya. Ada bahan ajar, ada di buku paket. Boleh cari di internet, tetapi dengan situs yang resmi. Silahkan dicari semuanya, Nak. Ayo. Nanti sebentar Miss Dian akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ini kepada kalian untuk dijawab. Dan beberapa pertanyaan tambahan dari Miss Dian. Silahkan sayang. Atau sudah dapat jawabannya? Ada yang sudah dapat nomor 1? Hai Miss. Siapa itu? Siapa itu, Nak? Namanya? Farel.
Farel. Farel sudah dapat nomor 1. Selain Farel dulu deh, selain Farel. Dapat. Selain yang 3 orang ini, saya butuh jawaban dari yang 3. Selain dari 3 orang, kan di sini ada berapa nih? Ada 19 anak ya? Saya coba Miss yang nomor 1. Oke, siapa itu? Tunggu ya. Dia not responding. Enggak, Dek. Baik, silahkan Ananda. Siapa yang mau nomor 1? Fungsi organ secara berurut. Saya Miss. Siapa itu? Adil. Saya. Siapa? Adil. Adil Tadi. Ya. Adil. Silahkan Adil. Coba dijawab pertanyaan pertama. Fungsi-fungsi organ pada saluran pencernaan itu yang pertama mulut, fungsi utama mulut adalah menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi Adil. kecil. Oke, bagus. Fungsi utama mulut. Ini tunggu dulu saya tanya, kelihatan PowerPoint-nya Miss Dian di layar? Ya, Miss, kelihatan. Kelihatan, oke. Baik, Adil tadi mengatakan bahwa yang pertama organ pencernaan pertama itu adalah mulut, berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Sepakat? Ada yang mau menambahkan fungsinya yang lain mulut? Sepakat. Oke, baik. Setelah mulut, yang kedua selain Adil, ada lagi yang mau menjelaskan setelah mulut organ apa? Oke, ya organ kedua. Apa nak setelah mulut? Kerongkongan. Kerongkongan, bagus. Apa fungsi dari kerongkongan? Afifah, cantik. Ya. Apa fungsinya kerongkongan? Afifah. Apa fungsinya? Masih saya cari, Miss. Masih dicari? Iya. Ari, Agia. Ari, apa fungsinya kerongkongan, Ari? Ari, rusak mikrofonnya, Miss. Rusak mikrofonnya, Ari. Iya. Firka, apa fungsinya kerongkongan, Firka? Membawa makanan dari mulut ke lambung. Membawa makanan dari mulut ke lambung. Dengan apa dia di bawah? Dengan menggunakan gerak peristaltik. Oke, very good. Gerak peristaltik. Kayak gimana itu gerak peristaltik? Dia. Aktifkan kameranya dong, dia. Dia. Yang Miss panggil tidak menjawab, tidak aktif kameranya, berarti apa ya? Kalau tidak ada konfirmasi, nak ya. Siapa ini yang minta izin ke toilet? Oh, dia minta izin ke toilet. Yusra, gerak peristaltik itu kayak gimana sih, Yusra? Ya. Gerak peristaltik itu kayak gimana? Rizkula, gerak peristaltik itu kayak gimana, Rizkula? Ya, Kayak gimana gerak peristaltik? gerakan kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan ke lambung. Oke, jadi gerakan mendorong makanan ke lambungnya. Jadi itu usus-usus kita berkontraksi ya. Jadi dia melemas di depan, menguat di belakang. Jadi itu makanan terdorong. Pertanyaan berikutnya, Atma Sahira. Atma, dengar Miss Dian? Ya, Miss. Oke, bisa nggak Atma kita makan sambil menelan? Salah. Bisa nggak kita makan menelan sambil bernafas? Coba, bisa nggak kalian menelan sambil bernafas? Nggak bisa. Nggak bisa, kenapa? Ada apa? Ada apa di leher kita? Kenapa kita nggak bisa menelan sambil bernafas? Atma, ada apa di leher kita, Atma? Axel, ada apa di leher kita, Axel? Bisa nggak kita menelan sambil bernafas? Tidak. Kenapa? Karena ada juga saluran pernafasan di leher Oke, kita.
Karena ada saluran pernapasan. Apa yang membatasi keduanya? Ada apa di situ? Apa ya? Ada apa? Faring bukan ya? Faring, esofagus. Yang membatasi antara ada tuh kayak katup-katup yang membuka dan menutup antara kerongkongan dan tenggorokan. Apa namanya? Katup apa namanya? Katup. Katup yang membatasi antara saluran tenggorokan dan kerongkongan yang berfungsi membuka tutup itu saluran tenggorokan, sehingga kalau kita menelan kita nggak bisa bernafas. Kalau kita bernafas, ya kita nggak menelan, jadi nggak pernah bisa ya bernafas dengan menelan itu nggak bisa bersamaan. Coba deh, siapa yang bisa menelan sambil bernafas? Katup epiglotis. Oke, betul. Betul Epiglotis. sekali ya, katup epiglotis. Aduh, salah lagi. Katup epiglotis. Apa fungsinya tadi katup epiglotis? Uga. Fungsinya katup epiglotis apa, Nak? Ari, apa fungsi katup epiglotis, Ari? Miss, enggak bisa Ari, Miss. Oh, Rusak nggak mic, bisa Miss. ya. Abu. Ya, Miss. Apa fungsinya katup epiglotis tadi? Mana si Abu? Atau satar? Apa fungsinya satar katup epiglotis? Satar? Sebagai katup pangkal tenggorokan. Oke, katup pangkal tenggorokan untuk apa dia? Membuka dan menutup trakea. Oke, bagus sekali, membuka dan menutup saluran pernapasan. Nah ya, jadi kalau kita menelan supaya apa itu? Supaya apa ditutup? Supaya apa? Agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernapasan. Oke, very good. Agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernapasan. Bagus sekali ya, berarti Anda sudah tahu fungsinya. Setelah ke kerongkongan, kemana lagi? Siapa belum saya tanya? Sahnas ini jarang bicara, Sahnas. Setelah ke kerongkongan, kemana lagi Sahnas? Sahnas. Kalau kamu cantik, jawab Miss Dian dong. Farel, kemana lagi setelah ke kerongkongan? Lambung. Lambung. Apa fungsinya lambung di situ, Farel? Pencernaan kimiawi sama mekanis. Kalau mekanik itu di remas-remas. Kalau kimiawi cairan enzim sama rehim apa tadi? Oke, ada enzim yang bekerja untuk menghancurkan makanan menjadi seperti apa, Asraf? Makanan di lambung sudah seperti apa? Kayak apa itu makanan bayi? Makanan yang biasa dimakan sama anak bayi? Kayak kayak apa, Asraf? Bubur. Bubur, betul. Kayak bubur ya. Jadi, pernah nggak muntah? Pernah, Miss. Pernah. Kalau kita muntah gimana itu kondisi makanan itu? Itu kan dari lambung. Bagaimana kondisinya? Kayak bubur nggak? Cair kayak bubur. Ya, kayak bubur. Jadi begitulah kondisi makanan sudah di lambung ya. Sudah bercampur enzim, jadi rasanya kayak pahit gimana ya? Karena dia sudah ada di lambung. Oke? Bagus. Setelah dari lambung kemana lagi? Afifa, Yusra. Setelah dari lambung kemana lagi, Yusra? Lambung. Hah? Usus. Usus apa, Nak? Usus. Besar. Oh, usus? Yang satunya usus? Cak nih. Kecil. Halus. Halus. Oke, bagus. Usus halus. Ngapain di usus halus dia? Fungsinya usus halus apa sih? Dia Menyerap apa itu? menyerap Asraf dia. Mut. Gue lupa ya. Sorry. menyerap apa? Dia menyerap apa dia?
Menyerap makanan. Oke, menyerap makanan. Gimana sih strukturnya usus halus di situ kayak apa sih? Sekarang saya tanya, antara kain handuk dan kain katun, yang mana bagus menyerap air? Antara kain handuk sama kain katun, tahu kain katun? Tahu. Nah, yang mana yang menyerap air lebih banyak? Handuk. Handuk. Nah, percaya nggak kalau Miss Dian bilang strukturnya usus halus itu seperti handuk? Percaya nggak? Percaya. Kenapa? Kenapa kalian percaya bahwa strukturnya usus halus itu seperti handuk? Karena serap nutrisinya makanan, Miss. Oke, bagus, karena fungsinya untuk menyerap ya. Jadi menyerap nutrisi makanan, makanya dia punya struktur seperti handuk. Jadi ada bulu-bulu halusnya itu di dalam. Tapi tidak sekasar handuk bulu-bulunya ya. Tidak sekasar handuk, tetapi mirip-mirip begitu, teman, dia lebih halus lagi. Untuk kenapa dia mempunyai struktur seperti itu? Karena fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan. Di situ ada enzim nggak di usus halus yang terlibat? Usus halus menghasilkan enzim? Halo? Saya ke Atma belum menjawab sama sekali nih. Atma belum ada nilainya ya. Siapa-siapa tadi belum menjawab? Atma, Sahnas. Atma? Gimana Atma, di usus halus ada enzim kah yang terlibat, Atma? Atma nggak ada suara? Izinnya? Masih. Masih ada? Atma, kenapa di usus halus ada enzim nggak yang terlibat, nak? Siapa tadi? Afifa? Iya. Ada, oke. Enzimnya dihasilkan oleh usus halus atau dari organ lain? Yusra, enzimnya dihasilkan oleh usus halus, katanya Atma tadi, di usus halus ada enzim yang terlibat. Enzimnya dihasilkan oleh usus halus atau dari organ lain? Usus halus. Dari usus halus, yakin? Ada jawaban yang lain? Saya, Miss. Oke, Adil. Bukan dari usus halus, dari Bukan dari usus pankreas. halus. Oke, dari pankreas. Jadi cuma terjadi di Ya, usus saya kasih tahu. halus, ya Nak ya. Jadi hanya terjadi di usus halus, tetapi bukan dari usus halus enzimnya. Enzimnya dihasilkan oleh pankreas. Bagus. Terakhir setelah dari usus halus, kemana lagi, Asraf? Kemana setelah dari usus halus? Usus besar. Usus besar. Ya. Ngapain di usus besar, Sania? Sania Kinanti, ngapain itu makanan di usus besar? Diapain? Dibuang. Dibuang? Di usus besar belum dibuang. Ada bakteri apa yang terlibat di situ? Bakteri baik. Bakteri baik, namanya apa? Escherichia coli. Oke, betul. Escherichia coli. Escherichia coli ya. Untuk apa bakteri itu? Untuk itu diracuni. Digas jadi itu, Miss, digas jadi pup. Oke, mencerna makanan ya. Jadi dia mencerna makanan. Makanya baunya busuk ya, karena ada bakteri yang menguraikan makanan di situ. Selain ada bakteri, apalagi yang diserap di situ di usus halus? Penyerapan air. Air, betul. Penyerapan air. Makanya kalau kita biasa tahan-tahan boker, apa yang terjadi? Ada nggak yang biasa tahan bokernya? Ada nggak? Jangan ketawa, beneran ini Miss bertanya kan. Itu kalau kita mau boker. Adil ketawa, berarti dia itu. Kalau kita mau buang air besar, Iya. itu kan makanan sedang berada di usus besar.
Nah, apa yang terjadi kalau kita tahan buang air besar kita? Apa yang terjadi dengan buang BAB kita? Feses kita, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sisa-sisa makanannya menumpuk di... Menumpuk. Setelah menumpuk, bagaimana kondisi fesesnya? Apakah encer atau bagaimana? Dia mengeras. Mengeras. Kenapa bisa mengeras? Kenapa bisa mengeras? Betul ya, itu betul. Itu bukan main-main ya. Benar, mengeras. Kenapa bisa mengeras? Karena kalau ditahan gitu airnya semakin habis. Betul, karena di usus itu diserap terus airnya. Makanya kalau kita suka tahan buang air besar, itu feses kita akan mengeras karena air akan terus diserap oleh usus besar. Makanya jangan ditahan-tahan. Begitu mau buang air besar, itu kan ada alarmnya ya, silahkan ke toilet ya. Kalau ditahan pasti mungkin BAB kita tadinya lunak, tapi karena ditahan diserap terus airnya, akhirnya menjadi mengeras. Dan itu berbahaya ya. Nanti kita belajar itu di gangguan pencernaan. Oke, pertanyaan kedua dari Farel. Mengapa pencernaan harus dibedakan ke dalam kelenjar pencernaan dan saluran pencernaan? Siapa yang bisa jawab? Tadi kan Adil sudah nih, saya mau cari dari perempuan. Firka, coba dijawab nomor 2, Firka. Masih cari, Miss. Masih cari. Sahnas. Masih cari juga. Aduh, Sahnas belum bicara ini tadi, belum ada nilainya nih Sahnas sama Atma. Dia apa? Nomor 2 nak, jawabannya nak. Nggak tahu, Miss. Belum tahu. Saya tanya dulu deh, apa sih itu saluran pencernaan? Atau kita ke pertanyaan ketiga dulu. Apa sih itu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan? Miss. Siapa itu, Miss? Saluran pencernaan itu siapa fungsinya itu kayak dilewati sih. Farel, oke silakan. Terus, Farel, tunggu dulu, jangan Farel dong. Farel yang bertanya, masa Farel yang menjawab. Yang lain. Oh iya deh. Rakus. Satar, gimana Satar? Bisa? Atau Axel? Axel, apa sih? Hadir. Saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan, Axel? Saluran pencernaan itu organ, organ-organ yang apa ya? Yang terlibat dalam proses pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan itu kayak backupnya lah. Apa ya? Kayak penghalus apa sih? Yang bantu-bantu. Entahlah. Bantu-bantu. Ribet. Gimana sih? Banget. Atau ada yang mau menyempurnakan? Jawabannya Axel? Agli dari tadi nggak bagus terus ini Agli jaringannya. Atma gimana Atma? Apa sih itu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan? Apa sih perbedaannya? Atma? Ari gimana Ari? Atau saya ke Nayara? Nayara, apa sih perbedaan saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan? Kalau saluran pencernaan adalah saluran yang berfungsi dalam proses pencernaan dan penyerapan zat-zat makanan. Kalau kelenjar pencernaan adalah jaringan yang menghasilkan enzim-enzim yang membantu dalam proses pencernaan. Oke, jadi saluran pencernaan itu organ-organ yang terlibat langsung. Maksudnya terlibat langsung itu apaan? Dilewatin atau gimana? Apakah makanan itu masuk nggak ke saluran pencernaan? Masuk. Masuk nggak ke kelenjar pencernaan? Enggak. Tidak. Oke. Ya, benar. Ya. Jadi makanan hanya masuk ke saluran pencernaan, tetapi tidak masuk ke kelenjar pencernaan. Berarti saluran pencernaan itu apa? Organ-organ yang
yang dimasuki oleh makanan. Oke, yang dilalui ya, organ-organ yang dilalui, dia terlibat langsung, betul sekali ya Nayarat, dia terlibat langsung. Jadi organ-organ yang dilalui oleh makanan itu adalah saluran pencernaan, sementara kelenjar pencernaan itu yang apa tadi Nayara bilang? Yang menghasilkan zat dan enzim. Nah, yang menghasilkan enzim, tapi makanan tidak masuk ke situ ya. Nah, Ya. tadi Nayara bilang, tadi Adil bilang makanan nggak masuk ke kelenjar pencernaan. Terus kenapa harus dibedakan? Ayo, kenapa harus dibedakan? Asraf, tahu jawabannya Asraf? Hai Asraf, kenapa layar? Apa? Kenapa sih harus dibedakan saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan? Karena kelenjar pencernaan itu lupa. Terus Situ saluran. Penting nggak itu saluran pencernaan? Penting nggak? saluran pencernaan penting. Penting. Apa? Kalau kelenjar pencernaan? Penting juga. Penting juga, sama-sama penting. Terus kenapa harus dibagi? Dia, kenapa sih harus dibagi dia? Ayo dia, kenapa sih? Tadi kan saya sudah jelaskan. Supaya kita tahu bedakan apa yang harus dibedakan. Apa yang harus dibedakan? Yang mana yang dilalui makanan, yang mana yang tidak dilalui oleh makanan, yang mana yang merupakan organ utama yang dilalui oleh makanan, yang mana merupakan organ tambahan yang berfungsi membantu ya mencerna makanan, yaitu menghasilkan enzim. Bisa diulangi dia? Kenapa harus dibedakan? Atau Axel, bisa diulangi? Adil, Miss. Kayaknya mau sekali itu menjawab Adil tuh, Miss. Nangkat terus tangan, Miss. Ayo, cepat Axel, cepat Axel. Durasi berjalan, ayo sayang. Miss. Ya. Ingatan jangka pendekku jelek. Siapa yang mau membantu Miss Dian menjelaskan? Firka? Bisa diulang tadi pernyataannya Miss Dian? Kenapa harus dibedakan? Firka? Firka? Ya, Miss. Ya, silahkan diulang nak pernyataannya Miss Dian. Axel pagi ini kurang bersemangat ya. Axel kenapa? Biasanya bersemangat. Belum sarapan. Belum sarapan. Pantas belum semangat ya. Adil deh, Adil. Silakan diulang Adil. Kenapa harus dibagi? Supaya kita mengetahui yang mana organ pencernaan yang dilalui makanan dan yang tidak dilalui, dan yang mana yang dan yang mana yang mengolah makanan dan yang mana mengolah enzim dan zat. Oke. Bagus sekali ya Adil ya. Terima kasih banyak Adil. Afifa, boleh aktifkan speakernya Afifa? Ya. Oke, silakan sebutkan kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan. Ada apa saja? Dan enzim yang apa yang dihasilkan? Silahkan Afifa, aktifkan kameranya dong ya. Silahkan Afifa. Kemudian mau lihat? Oke. Kelenjar pencernaan apa saja?
ada ludah, pankreas, Stop. hati, Kelenjar ludah menghasilkan enzim apa? kelenjar. Enzim apa yang dihasilkan di kelenjar ludah? Enzim lisozim. Hah? Enzim apa? Enzim apa yang dihasilkan di kelenjar ludah? Farel, enzim apa yang dihasilkan di kelenjar ludah, Farel? Farel? Enzim apa yang dihasilkan di kelenjar ludah? Enzim petialin. Oke, enzim petialin. Petialin sama Cuma satu, Nak, ya? Enzim petialin, ya. Petialin atau amilase. Next, masih Afifa. Kelenjar yang berikutnya setelah kelenjar ludah adalah kenapa nih? Setelah kelenjar ludah adalah cek. Itu Miss Dian masih nyambung ya dengan kalian ya? Masih, Nak, ya? Kedengaran nggak suaranya Miss Dian? Oke, setelah kelenjar ludah, apalagi? Afifa? Afifa? Afifa dengar Miss Dian? Iya. Oke, Afifa, setelah kelenjar ludah, apalagi, Nak? Yang menghasilkan enzim? Ashraf mute. Ashraf mute. Fania, apalagi selain kelenjar ludah yang menghasilkan enzim? Kelenjar. Kelenjar apa, yo? Tadi kita sudah bermain game ya. Kelenjar apa, Nak? Lambung. Kelenjar? Lambung. Lambung. Lambung menghasilkan enzim, betul. Tetapi lambung kan organ. Selain lambung? Pankreas. Pankreas, bagus sekali. Kemudian dia, selain pankreas, apalagi yang terakhir? Yang bentuk selain pankreas, kelenjar ludah, apalagi yang terakhir, Nak? Kelenjar pencernaan? Yang biasa disebut love itu apa? Dia? Apa, Nak? Kurang tahu, Miss. Yang biasa kita simbolkan love. Hati, Miss. Betul, hati. Untuk apa hati di situ? Menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mengomulsikan lemak. Oke, jadi dia berfungsi untuk menguraikan lemak ya, hati itu. Oke, baik. Terima kasih ya Ananda sekalian. Sekarang berarti Ananda sudah tahu apa, kita sudah menjawab 3 dari pertanyaan, rumusan atau identifikasi masalah yang sudah tadi dirumuskan oleh teman-temannya. Sudah jelas sekali ya, jadi urutan organ pencernaan, kemudian kenapa organ pencernaan dan saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan dibedakan, terus kenapa apa perbedaan saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Ananda sudah tahu semua, yang mana anggotanya semua Ananda sudah tahu. Sekarang kita buka kahootnya. Sudah lihat linknya di chat? Lihat di chat nggak linknya? Chat Zoom atau WA, Miss? Chat Zoom, Nak? Oh iya. Saya kirim ulang ya, saya kirim ulang saja di chat Zoom. Silakan diklik linknya, silakan Ananda menjawab.
Sambil saya lihat di sini hasilnya. Bisa nggak masuk? Pasurnya apa, Miss? Miss, game pin-nya, Miss. Game pin. Oh, ini. 08. Tunggu. Oh ya, ada. Kahoot. Mana Ingat Kahoot. Ingat Kahoot. Ya, ini game pinnya ya. Sudah main? Silahkan bermain semua, nak ya. Ya. Main Free Fire boleh, Miss. Ya. Really? Nggak. Harus nanya gitu ya. Harus jelas ini, Kak. Harus. Nah, ya, saya lihat di sini itu nilainya bakal diambil, nak ya. Itu nilainya diambil, nak ya, sebagai nilai kalian hari ini. Salah satu nilai kalian selain LKPD ya. Selain keaktifan diskusi. Mulainya gimana ini? Ya. Jadi selain keaktifan diskusi, ada nilai menjawab soal di Kahoot dan ada nilai menjawab soal di LKPD. Silahkan, nak, dijawab, nak. Ini saya lihat baru Afifa yang masuk, yang lain sudah masuk semua. Saya sudah masuk, Miss. Oke, sudah masuk. Saya juga, Miss. Oke, sudah banyak yang masuk. Semuanya, nak ya, semuanya bermain ya, semuanya tanpa kecuali, karena itu ada nilai yang harus diambil ya. Ini baru 12 orang yang bermain, totalnya kita Miss. ya. Sudah? Ada satu soal ini. Hah? Bentar, Miss, bentar. Mulai ulang. Miss, sudah yang kerekam manuku yang main Kahoot. Ya, nanti kirimkan Miss Dian ya, Axel ya. Oke. Oh, memimpin saya di sini. Sudah semua, nak? Berapa orang yang sudah selesai? Silakan dijempol yang sudah selesai. Saya, Miss, tapi banyak salahku. Banyak salahnya, kok bisa? Nggak tahu, Astaga, Miss. salah. Tanganku tergelincir. Ayo, kenapa bisa salah? Kedua. Kita lihat nilainya sementara. Wah, Firka 80, Asraf 80, Axel 70 nih. Farel juga 70, Yusra 60. Ini sudah selesai ya? Yusra belum jawab, Farel belum jawab 3 ya, Farel? Sudah, Miss. Sudah? Sudah semua bermain gamesnya? Udah, Miss. Masih ada yang belum? Nayara belum selesai, Nayara. Nayara, Mutia belum ya? Proses besar merupakan saluran tempat pembuangan fase atau gas hasil pemasukan sama makanan. Selesai. Benar atau salah itu tadi, Farel? Benar. Wis, abang. Abang jago. Abang jago. Oke, kalau kita sudah bermain Kahoot sambil menunggu temannya belum, sekarang siapa yang bisa membantu membuat kesimpulan materi kita hari ini? Coba, siapa yang bisa?
Membuat kesimpulan. Atma. Atma, tadi kita belajar apa sih, Atma? Masih mengerjakan itu, Pak Miss, kahut. Masih mengerjakan kahot. Ah, saya tahu, Miss. Saya tahu kesimpulannya. Ah, siapa itu? Excel, ayo bisa. Axel. Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Itu bukan kesimpulan, Axel. Siapa ya? Kan jaga kesehatan. Siapa tadi? Intinya Ari. pencernaan tuh penting. Kalau nggak dijaga, banyak penyakit yang bisa timbul. Ari nggak bisa, Miss. Ari nggak bisa ya. Yusra. Ayo Yusra, boleh. Belum, nilainya masih kurang ini, Yusra. Silahkan Yusra. Ya, Kesimpulan pelajaran kita hari ini. Tadi kita belajar apa saja sih, Nak? Belajar pencernaan. Oh, pencernaan. Apanya sih yang pencernaan dipelajari? Organ-organ. Organ-organ? Pencernaan. Oke, organ-organ pencernaan. Ada apa saja organ-organ pencernaan? Uga bisa nggak sebutin Uga? Organ-organ pencernaan apa saja? Uga, saya belum dengar suara Uga ini. Apa saja organ-organ pencernaan? Mulai dari apa, Uga? Sama-sama deh, semua aktifkan speakernya. Sama-sama. Hadir ke. Oke, sama-sama. Organ-organ pencernaan. Mulai dari apa? Mulut. Terus? Kerongkongan. Oke, masuk ke Lambung. very good. Setelah itu? Usus halus. Oke, Usus halus. Usus besar. Anus. Usus kasar. Terakhir? Anus. Dari mulut sampai anus disebut? Saluran pencernaan. Saluran pencernaan. Selain saluran pencernaan ada apa lagi? Ada kelenjar pencernaan. Bisa ngomong. Kelenjar pencernaan ada apa saja, Farel? Atau sama-sama? Kelenjar ludah. Kelenjar ludah, bagus. Apa lagi? Kelenjar ludah. Pankreas. Pankreas. Terus? Hati. Oke. Empu. Sama? Habis? Aduh, apa? Udah. Habis ya. Oke, jadi itu kelenjar pencernaan. Baik. Terima kasih Ananda untuk itu tadi pembelajaran kita hari ini. Ya, tentang organ-organ pencernaan. Ananda sudah tahu semua organ-organ pencernaan yang terlibat dalam proses pencernaan. Nah, Ananda di Google Classroom Ananda itu ada LKPD. Saya lihat dulu ya. Jadi di Classroom-nya ini lihat nggak Google Classroom kalian? Itu ada LKPD yang Miss Dian upload, Nak. Bisa dilihat nggak? LKPD 1, tugas 1. Ya, tugas 1 itu dijawab, Nak ya. Silahkan di-download, ketik di situ saja, di Word. Tulis namanya, biasa nggak ditulis namanya, Miss Dian bisa ini, Ji. Ya, lalu dikumpul kembali. Hari apa bisa selesai, Nak? Insya Allah hari Kamis lah. Kamis lah. Bisa hari Kamis, Nak ya. Semua bisa hari Kamis ya. Ini ya, ini. Tinggal jawab di Word saja, jawab di Word ini saja ya. Oke, jawab di sini. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, Miss Dian sudah ambil nilainya diskusi yang aktif tadi, sudah aktif semua ya, rata-rata kecuali yang tidak bisa aktif speakernya. Semua berbicara tadi ya? Semua berbicara kan? Ya, semua berbicara. Ya, Miss. Kemudian, Miss Dian sudah ambil nilainya juga untuk Games Kahot yang hadir hari ini. Nah, yang terakhir Miss akan ambil nilainya dari LKPD yang ada di Google. Semua sudah bergabung semua sudah bergabung di Google Classroom? Sudah. Berarti tinggal di-download tugasnya lalu dikumpul kembali. Miss Dian tunggu sampai hari Kamis. Nah ya, dijawab di situ saja, diketik saja. Oke?
Ya, Miss. Oke, kalau ada pertanyaan? Tidak, Miss. Nah, kalau Sampai jam berapa istirahat? sampai oke kita istirahat Iya, sekarang. iya. Istirahat tapi. Siapa yang pimpin doa? Siapa yang mau pimpin doa? Coba. Subhanallah. Adil, Miss. Kayaknya mau sekali istirahat itu. Oke, Satar silahkan pimpin doa setelah belajar. Silakan Satar. Satar, pimpin Ya, doa. Satar, ayo. Tolong dipimpin. Nggak bisa. Satar bisa nggak? Mongko. Axel, silakan pimpin doa setelah belajar, Axel. Apalagi doa. Subhanakallah. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengerin. Belum ada instruksinya Axel. Bagaimana sih cara memimpin doa belajar yang baik? Ayo, Doa setelah belajar. Sebelum kita menyudahi pembelajaran kali ini, kita membaca. Sebelum nak. Oh ya, sebelum kita menyudahi pembelajaran ini. Setelah kita menyelesaikan pembelajaran ini. Setelah kita menyelesaikan pembelajaran ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ananda sekalian, terima kasih hari ini sudah berpartisipasi dalam pembelajaran sains, dan pertemuan selanjutnya itu nanti Miss Dian kabarin ya, materinya adalah pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Kita lanjutkan ya materi kita ya, masih dengan Miss Dian. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya LKPD-nya di Google Classroom. Terima kasih atas semangat Ananda hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.